Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas dua orang kandidat capres dan cawapres, Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, atau lebih kita kenal dengan Caimin. Alhamdulillah, ada 3 pasang calon yang akan mengikuti Pilpres di 2024. Tetapi kali ini saya fokus ingin membahas tentang dua tokoh ini. Ya, tidak ada maksud lain, hanya sekedar memberikan inspirasi kepada para penonton YouTube saya. Sebenarnya dua orang ini baik, rekam jejaknya juga baik, tidak ada masalah. Sekalipun di medsos kita banyak mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh yang lain. Misalnya mengenai Pak Anies Baswedan, mantan Mendikbud kita ini. Banyak komentar yang baik tentang beliau, juga banyak juga komentar yang buruk tentang beliau. Banyak hal terkait dengan beliau ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya mengenai penanganan banjir, yang kata beliau, oh itu bukan banjir, itu hanya sekedar parkir air, dan untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam bumi. Bukan banjir itu parkir air. Jadi tidak ada di Jakarta ini yang banjir. Yang ada hanya sekedar parkir air. Dan entah berapa lama parkir air itu akan berlangsung. Karena memang saya sadari dan saya tahu bahwa mungkin air yang ada di dalam tanah Jakarta itu sudah jenuh dan kita tidak bisa memasukkan air ke dalamnya lagi. Padahal katanya Pak Anies, itu sunnatullah harus dimasukkan ke dalam tanah. Nah, kalau dialirkan ke laut itu bukan sunnatullah. Jadi retorikanya memang cukup menggelikan bagi orang-orang yang waras. Kenapa beliau sampai berpikiran seperti itu? Jadi ya gimana lagi ya? Mungkin banyak orang yang tidak mau berpikir, yang otomatis membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Agak lucu memang. Tapi juga ada hal-hal yang lain. Misalnya beliau membuat resapan air di jalan sehingga cukup banyak memakan korban. Saya pikir ya tidak sesederhana itu ya membuat resapan air. Mungkin
air di bumi atau di tanah DKI Jakarta ini sudah cukup banyak, sehingga kita tidak bisa serta-merta meresapkan air ke dalamnya. Karena memang sudah jenuh mungkin ya. Sudah jenuh karena sudah terlalu sering banjir, sehingga air tidak bisa meresap lagi. Maka jalan satu-satunya menurut saya ya harus diperbaiki sodetan Kali Ciliwung, kemudian gorong-gorong harus dipelancar sehingga air bisa mengalir. Ya paling tidak ya ke laut ya, ke Selat Jakarta ya, ke Selat Sunda ya, paling tidak ya harus dialirkan ke sana karena memang debit airnya sudah cukup besar dan tanah tidak mampu lagi untuk meresap. Jadi untuk itu harus dicarikan solusi lain. Dan juga banyak hal-hal lain ya selama pemerintahan beliau, terkait dengan kelebihan bayar. Doh, kan sudah dihitung oleh para tenaga ahlinya, kan sudah dihitung bahwa proyek ini harganya sekian, barang ini harganya sekian, jumlah keseluruhan sekian. Kok masih ada kelebihan bayar? Ya memang agak lucu ini ya. Kemudian banyak hal sebenarnya, tapi nanti saya akan mencoba untuk mengumpulkan beberapa hal tentang beliau, baik itu yang merupakan prestasi beliau maupun anekdot-anekdot terkait dengan langkah-langkah beliau yang menurut saya itu apa ya, jadi bahan tertawaan bagi netizen. Selanjutnya kita akan membahas cawapresnya, Caimin atau Gus Muhaimin. Jadi sebenarnya beliau ini orang baik, orang cerdas. Tetapi kadang-kadang saking cerdasnya dalam memberikan tanggapan, dalam memberikan orasi, kalau kita cermati ya tidak cerdas-cerdas amat ya. Beliau sebenarnya ponaan Gus Dur, ponaan Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi menurut historisnya, beliau telah mencuri PKB dari Gus Dur. Bagaimana mungkin seorang ponaan bisa berbuat seperti itu? Mencuri partai pamannya dan dijadikannya sebagai partainya sendiri. Dan banyak pengikutnya. Jadi siapa bilang pencuri tidak ada pengikutnya? Ini contohnya Caimin ini. Sekalipun beliau pencuri PKB dari Gus Dur, tapi pengikutnya banyak loh. Banyak. Jadi kita tidak melihat seberapa besar pengikut beliau. Cuma kita dapatkan informasi itu dari banyaknya caleg-caleg PKB, orang yang mau jadi caleg di PKB. Kan berarti mereka itu adalah pendukung beliau. Itu di seluruh wilayah Indonesia. Ini salah satu contoh
pencuri tapi banyak pengikutnya. Dan ini jargonnya Amin Indonesia bersolawat. Terus kalau memang seperti itu ya, kita ini orang-orang yang bersolawat, menjunjung tinggi nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentunya ya tidak bisa berperilaku seperti itu. Tapi nyatanya mereka jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Apa mereka mengaku menteladani baginda Rasul? Menteladani dari sisi apa? Lawong ini aja masalah berpartai, masalah duniawi, mereka berani mencuri partai. Sehingga ya bukan hanya saya yang berpendapat seperti ini. Ini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih kita kenal dengan Gus Dur. Gus Dur memang orangnya yang humoris, yang kocak, dan penuh dengan candaria. Tapi beliau juga merasa, ya dapat dikatakan, kalau boleh saya katakan, sakit hati lah dengan perilaku ponaannya ini, yang terang-terangan merampas dan mencuri PKB menjadi partainya Caimin. Padahal kalau kita melihat historinya, ya gitu dah. Apa bisa kita memilih calon seperti ini ya, yang betul-betul tidak amanah, tidak sesuai dengan jargonnya Amin Indonesia bersolawat. Solawat itu baik, benar. Tetapi kalau digunakan oleh seorang pencuri, seorang yang selalu kelebihan bayar, jadi maknanya sudah tidak sakral lagi. Hanya sekedar sebagai jargon politik, sekedar melegitimasi bahwa mereka ini betul-betul orang yang agamis, orang yang islami. Buktinya dalam jargon mereka membawa-bawa sholawat. Dan kalau kita sudah menggunakan asma, sudah menggunakan nama Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam pasti kepencut, sekalipun itu hanya casing. Banyak hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan, tapi untuk sementara itu saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.